Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Mizanul Insan dengan NIM 2409119. Di sini saya akan menjelaskan tugas masa depan saya. Langsung saja, di sini saya akan membacakan janji. Saya Muhammad Rafa Mizanul Insan mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman untuk keberkahannya. Maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Di sini kita mulai dulu dari header.h. Di sini aku pakai path library, terus aku bikin 3 bungkusan buat pelaku, kasus, sama polisi. Terus di sini ada segala kebutuhan buat animasiku. Terus di sini ada cek bulan sama cek tanggal. Jadi itu ngecek validnya gitu, kayak bulan sama tanggal itu valid atau enggak. Kita langsung, aku pengen ini dulu sih sebelum lanjut di warna ini. Nah, di sini kenapa aku warnanya enggak kayak sebenarnya di mana ya? Nah, nah di sini juga kan aku pakai warnanya tuh kayak gini ya. Nah, tapi sebelum tahu ke situ, kayak ngelihat orang-orang cara bikin animasi itu kayak gimana, orang-orang tuh banyaknya pakai yang kayak gini. Jadi aku sebelum ke situ aku pakai kayak gini dulu. Itu aja sih. Lanjut lagi ya. Terus buat ini mesin karakter, mesin kata, terus ini buat ngebaca file, ngebaca query, terus ada segala kebutuhan buat tabel kasus, buat tabel polisi sama tabel pelaku. Kita lanjut aja di main. Di sini tuh kita ngebaca seluruh file, habis itu mulai animasi. Terus di sini tuh kita masukkan inputan ke pita. Nah, terus panjang dari pitanya kita dicari tahu kenapa buat nyari tahu di akhirnya tuh ada titik koma atau enggak. Jadi panjang dari pita dikurangi 1, kalau bukan titik koma dia bakal ngambilin error message kayak gini. Selain daripada itu, mulai mesin katanya dicek dulu kata pertamanya udah CLS atau bukan. Kalau misalnya ada, ya udah ngeselesain programnya. Kalau misalnya CLS dia bakal nge-clear. Nah, untuk animasi sama clear itu buat animasi aku sistemnya nge-clear layar, nge-print frame, abis itu buat jedanya aku pakai sleep. Ini tuh tiap ininya aku sesuaiin sama kebutuhan aku. Nah, itu tuh bakal terus mengulang sampai animasinya selesai. Untuk clear dia bakal nge-clear seluruhnya, abis itu nge-print header buat di DBM itu. Seperti itu. Kalau misalnya selain daripada itu, dia langsung masuknya ke read query. Nah, untuk di read query ini ada add, update, delete, show, help, sama join. Dan selain daripada itu yang tentu saja bakal menampilkan error message. Nah, untuk add ini, dia dicek dulu EOP atau bukan. Kalau EOP berarti perintahnya gak lengkap. Kalau bukan EOP, ngecek kasus, polisi, pelaku atau bukan. Kalau misalnya bukan, berarti ngeprint error message. Kalau misalnya salah satu dari 3 ini masuk ke prosedur yang sesuai sama masukannya kayak gitu. Nah, untuk logika kayak gini juga aku dipakai di update sama ya. Buat di delete juga aku pakai kayak gini. Terus buat di show, nah untuk show juga aku tuh nggak bikin prosedur khusus buat show gitu. Jadi nampilin apa-apanya, tapi aku bikin semuanya langsung dari query. Emang rada berantakan ya. Nah, terus juga aku pakai tabel-tabel kayak gini gunanya buat apa? Jadi kan nanti tuh aku show itu bisa nampilin beberapa tabel secara bersamaan, terus urutannya juga gimana masukan kita. Misalnya aku pengen masukin tabel kasus, tabel pelaku, nanti munculnya juga tabel kasus sama tabel pelaku. Tapi kalau pelaku kasus munculnya juga beda, pelaku kasus kayak gitu. Nah, aku nyimpan urutannya itu di tabel-tabel kayak gini. Jadi misalnya nanti di akhir ada kondisi pelaku, polisi, kasus. Berarti munculnya juga pelaku, polisi, kasus kayak gitu. Untuk ngeceknya, yang ngecek current word-nya aja gitu. Habis itu, ya kayak gitu kalau misalnya terus di sini juga aku bikin error handler. Kalau misalnya si n tabelnya itu 0, berarti kan nggak ada data. Berarti dia langsung nge-print pesan error kayak gini. Untuk di-show kayak gitu, untuk help ini menu sederhana buat nanti ngebantu apa-apa aja yang bisa dipakai di program ini. Nanti di programnya kita tunjuk aja ya. Terus untuk join, hampir sama kayak show tadi, tapi di sini nggak pakai tabel-tabelan. Kenapa? Karena urutannya cuma ada dua, yaitu polisi kasus polisi atau enggak polisi kasus kayak gitu. Juga sama ada error handlernya. Kalau tabelnya 0 berarti dia bakalan error. Lanjut ke short kasus. Untuk short kasus untuk semuanya sama ya. Di sini intinya yang nyorting kayak gitu. Nah, tapi ada yang bedanya di short polisi ini. Apa bedanya? Nah, di short polisi ini tuh aku nyimpen ID-nya tuh berupa kayak gini. Nah, jadi dia ngambil di yang ketiganya kan ini ke 0, 1, 2, berarti kita ketiga sampai ke akhir. Nah, itu dicek, karena di sini aku nyimpennya berupa karakter, aku diubah dulu ke berupa integer, nanti dicek kalau nomornya lebih besar, berarti nanti di-swap kayak gitu. Kita langsung di read kasus, ini buat semua read-nya sama, tapi ada yang beda di polisi sama di pelaku deh. Nah, jika di sini apa yang bikin beda, di sini tuh polisi sama pelaku tuh aku bisa nyimpen nama berupa spasi. Nah, gimana caranya? Karena di sini tuh aku di polisi kalau diperhatiin ya, di polisi sama di pelaku tuh angka data atribut selanjutnya itu berupa angka. Jadi aku tuh bakal nge-looping sampai nemu angka seperti itu. Tuh font tahun kayak gitu. Untuk read sama, terus untuk write juga seperti biasa. Terus ada tambah kasus. Nah, tambah kasus ini sehabis semua
semua setelah dicek gitu, terus semuanya nggak ada yang error, dia masuk ke tambah kasus ini. Untuk semuanya juga sama, dia itu bakal nge-looping sebanyak N-1. Kenapa? Karena yang data dummy-nya itu nggak dibawa, dibaca sampai akhirnya doang. Seperti itu. Terus kita nambahin data terbarunya yang setelah yang barunya, terus kita nambahin dummy-nya. Habis itu kita ngebaca ulang, eee, ngebaca si tabelnya itu tadi, habis itu di-sorting, habis itu ditulis ulang yang setelah di-sorting-nya tentu aja. Nah, itu untuk prosesnya sama untuk semua. Terus di edit kasus ini, yang pertama kita ngecek dulu si ID-nya valid atau enggak, dicek dari ada atau enggaknya, valid itu udah ada atau belum, terus huruf pertamanya dicek sama SRN-nya dicek. Untuk selanjutnya juga sama. Nah, di sini kan aku tuh nyimpen tahun untuk di kasus ini. Nah, di waktu kejadian. Nah, ini gimana cara ngedeteksinya? Aku tuh ngedeteksinya pakai strip. Jadi setelah ngedeteksi 2 strip ya udah gitu, itu tuh tahun gitu. Kayak gitu, jadi ngecek masukannya. Terus nah tapi kalau udah jadi kayak gini itu dipisah lagi jadi 3, jadi tahun, bulan, sama tanggal. Untuk itu tuh bakal looping sampai nemu strip kayak gitu. Nah, terus sini juga ada errornya kalau misalnya panjangnya 0, berarti kan itu nggak valid. Terus di sini kita ngambil waktu sekarang. Oh ya, sebelum itu kita juga ngubah dari string jadi berupa integer. Buat apa? Buat bisa dicek sama waktu sekarang. Ini kita ngambil waktu sekarang, habis itu dicek segala kemungkinannya, kayak gitu. Ini juga ngecek ya buat hukumannya itu harus berupa angka. Kalau misalnya berupa angka dan udah ngelewatin semua ini, berarti dia bakal tambah kasus, kayak gitu. Untuk proses di yang lainnya juga sama, di yang ini, di tab polisi. Bedanya itu di sini ada ngecek namanya aja ya, jadi ada spasi. Terus buat update kasus sama kayak tadi, bedanya ya di akhirnya ini kita nge-copy data yang baru gitu dan nyimpen ke tabel. Untuk data kasus cuman error handlernya tuh kalau inputannya lebih sama kalau ID-nya nggak ada. Untuk proses nge-delete-nya tuh kayak gini. Nge-looping dimulai dari indeks kasus yang dihilangin itu. Misalnya kita ngehilangin di indeks ketiga, berarti kita nge-looping dari 3 sampai n kasus. N kasus itu berarti kan semuanya kayak gitu. Terus n kasusnya dikurangin 1, habis itu kita nulis ulang. Untuk delete juga sama di semuanya, itu untuk nunjukin tabelnya. Paling yang beda tuh di polisi. Nah, di polisi ini di saat nambahinnya aku nggak nambahin nama. Polisi langsung nggak nambahin ID, langsung nama. Nah, jadi dapat ID-nya dari mana? Dapat ID-nya itu dari namanya itu sendiri. Di sini, jadi kita itu ngambil dulu nama panjang namanya, habis itu kita masukin ke Excel Keeper. Jadi namanya itu misalnya aku punya nama Anas. Anas itu kan panjangnya 4. Nah, berarti Anas ini dimajuin 4 huruf ke depan. Nanti diambil 2 huruf pertamanya. Nah, ini buat ngambil 2 huruf pertamanya, habis itu kita nambahin strip, habis itu kita nambahin angkanya. Nah, ini angkanya ditambahin di sini kenapa 3? Karena 3 itu kan kita mulainya dari 1, 0, 1, 2 di angka ketiga ini, di angka ratusan, puluhan, sama satuan yang ini. Makanya kita butuh ngambil angka yang ratusan, angka yang puluhan, dan angka yang satuan. Habis itu dicek valid atau enggak. Kalau misalnya angkanya ada yang sama, ditambahin 1, nomor plus-plus, kayak gitu. Seperti itu aja sih buat polisi. Untuk selebihnya sama, kita langsung aja buat demo. Di sini juga mulain dulu animasinya. Kita mulain dulu. Nah, di sini kita langsung mulai animasinya. Terus kita masukin dulu misalnya ke yang pertama, yaitu ini. Kita nge-add kasus, berhasil. Habis ini nge-add polisi, berhasil. Pelaku, berhasil. Terus kalau misalnya kita ini yang error, misalnya ID-nya yang salah, huruf pertamanya, terus ini waktunya nggak valid, tapi ininya kita ubah dulu kedua karena satunya udah ada, yang nggak valid. Terus ini kalau statusnya nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena di tahun 1900 ya harusnya udah pensiun dong. Ini kalau nggak penuh. Terus ini buat update, jadi cuti, berhasil di sini. Sorry. Nah, terus ini update perampokan, ini update masa hukum jadi 10. Terus kalau ini update nama pelaku.
ke update. Terus kalau ini yang error, kalau ini yang ID-nya nggak ada karena NM001 ya. Sini waktunya nggak valid, ini urutannya salah. Terus ini perintahnya yang nggak lengkap. Terus kita mau delete. Berhasil terdelete. 001 berhasil. Ini juga berhasil. Ini yang error. ID-nya nggak ada, sorry. Karena tadi ada spasi ya, makanya kehitungnya tidak terdapat titik koma di akhir query. Kita valid, ini tuh pelaku. Tidak ada data. Ini tabelnya kelebihan. Terus kalau ini tidak ada tabel. Sekarang kita add ulang ya. Berhasil. 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 Sekarang kita show. Berhasil. Langsung kita nyoba ke yang nunjukin semuanya. Berhasil. Sekarang kita join juga. Berhasil. Terus join semuanya. Berhasil. Kalau join yang error, tabel kan nggak ada tabel-tabel. Jadi tabel tidak valid. Ini juga kasus. Seperti itu. Yang kita juga bisa help ya. Di sini ada semuanya. Terus kita bisa clear. Terus kita bisa dadah. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika waktunya terlalu lebih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.